Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jendra Kamal Yuda Kusuma. Saya dari kelas Informatika A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang sistem operasi. Pertama, definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Terdapat 4 fungsi pokok dari operating system dalam menjalankan kebutuhan. Yang pertama, memory management. Manajemen memori terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM, dan main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan menangani hal tersebut adalah input atau output controller. Selanjutnya yang ketiga, file management. File management dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas, sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. Yang keempat, prosesor manajemen. Prosesor manajemen adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, konsep dalam OS atau operating system ada 3. Yang pertama, file merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Yang kedua, kernel. Kernel adalah perangkat lunak yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Yang ketiga, user interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antara pengguna dengan komputer. Selanjutnya, tujuan sistem operasi. Sistem operasi memiliki 3 tujuan. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang ketiga, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Selanjutnya, jenis sistem operasi. Berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan, sistem operasi dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, single user atau single tasking. Suatu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program dari satu waktu. Contoh, DOS, Disk Operating System. Yang kedua, multi-user atau single tasking. Suatu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalani satu program aplikasi di satu waktu. Contohnya, Novell NetWare yang menjalankan SU Networks berbasis DR-DOS. Yang ketiga, single user. Suatu komputer dipakai oleh user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Windows, macOS, BOS,
CDS, dan lain-lain. Multi-user atau multitasking. Suatu komputer dipakai bersama oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Unix, Linux, FreeBSD, Windows dengan aplikasi Citrix, mainframe, dan lain-lain. Sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.